Pengusaha tempat hiburan malam asal Surabaya, Ivan Sugianto, yang menjadi terdakwa dalam perkara perundungan terhadap siswa Gloria II Surabaya, kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, 26 Februari 2025. Sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya, menghadirkan 3 saksi, dari kedua orang tua dan korban diantaranya, saksi Etan selaki korban, Ira Maria selaku ibu kandung korban, Wandarto selaku ayah kandung korban. Sidang dilakukan secara offline, terlihat Ivan Sugianto diarak ke ruang persidangan duduk di kursi roda dengan dikawal aparat polisi lengkap dengan senjatanya. Sayangnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan persidangan tertutup lantaran ada keterangan saksi yang masih anak-anak. Usai persidangan keterangan saksi korban yang masih di bawah umur, menurut terdakwa ada sebagian yang benar dan ada sebagaimana yang salah. Artinya saudara merasa tidak nyuruh di dalam sekolah ya. Kalau di luar sekolah, nah itu cukup. Dalam keterangannya sebagai saksi, Ira Maria menyatakan jika aksi perundungan atau persekusi terhadap putranya, ET, siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, oleh terdakwa Ivan itu dilakukan sebanyak 2 kali seperti yang disuruh Ivan. Hal itu terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi korban, di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu sore. Selain di luar sekolah seperti yang ada dalam video viral, Ivan juga menyuruh ET, untuk kembali menyampaikan permintaan maaf dengan cara bersujud dan menggonggong di dalam sekolah saat mereka dimediasi oleh pihak sekolah. Bahkan, sambil terbata-bata, Ira juga menyatakan sempat shock dan ketakutan karena mendapat ancaman dari seseorang, agar dirinya mau menyelesaikan masalah tersebut dengan perdamaian. Dengan sekolah, suami saya datang. Nah, suami saya sempat bicara baik-baik juga dengan yang ketua petunjuk itu, karena kita kan menunggu bapaknya. Sambil nunggu itu kita sempat ngomong baik-baik di situ juga. Kita berharap menyangka bahwa ini akan dibicarakan baik-baik. Nah, pada saat itu kita nunggu, kita sempat ngomong-ngomong, tidak lama kemudian terdakwa datang, seperti mau disalahin sama suami saya, tapi sudah tersulut emosi, langsung siapa yang salah? Tuh, lalu ya seperti yang bilang di atau istri sebagai orang atau bukan, atau dari pihak lain yang melaporkan. Yang melaporkan bukan dari kami. Yang melaporkan bukan dari saudara ya. Kami tidak ada melakukan pelaporan apapun terhadap terdakwa. Istri saudara yang melaporkan? Tidak ada. Bukan ya. Tidak ada. Untuk secara kepolisian tidak ada kami melaporkan. Tidak. Bukan dari saudara ya. Bukan. Apakah saudara pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaporkan perkara ini di polisi? Tidak ada. Tidak ada ya. Yang jelas kami ada pun ya kami melakukan kuasa hukum terhadap ya, pengacara kami. Itu pun untuk proteksi hukum terhadap kami. Tapi faktanya Kami tidak ada laporan. Ya, maupun dari kuasa saudara ya. Tidak. Oke. Saudara saksi, ini pas pada waktu kedatangan saudara saksi di SMA Gloria, ya. Waktu itu kan tadi kan saudara saksi kan menerangkan. Yang saya tahu ya, yang jelas dari pihaknya terdakwa, ya dengan istri saya, yang saya lihat juga mungkin satpam sekolah. Tapi dari petugas dari Polsek, Polres, Polda tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada ya?
Menurut Gali Riana Putra Intaran, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya, dalam fakta persidangan terungkap jika proses penyelesaian masalah persekusi, pihak korban sempat mendapat tekanan, di mana ada seseorang mengatasnamakan pihak terdakwa melakukan intimidasi agar pihak korban melakukan perdamaian. Mas, gimana mas perkembangannya? Langkah selanjutnya apa lagi mas? Mungkin langkah dari kami penuntut umum masih sama, masih proses dan pembuktian yang mana di dalam berkas perkara masih banyak beberapa saksi yang belum mampu kami hadirkan. Mengingat waktu juga masih lama menurut kami, jadi minggu depan kami maksimalkan mungkin 5-6 saksi kembali untuk bisa membuktikan perbuatan dari terdakwa. Terdakwa itu sempat 2 kali berarti menyuruh menggonggong tadi. Berdasarkan tadi fakta persidangan itu untuk menyuruhnya itu bukan melaksanakannya ya, tapi 2 kali untuk dilaksanakan. Jadi dalam artian di luar lingkungan sekolah itu seperti yang rekan-rekan media sudah ketahui dan sudah viral di mana-mana, sempat diminta untuk menggonggong. Kemudian pada saat di dalam lingkungan sekolah, pada saat mediasi itu dari pihak sekolah juga ada permintaan dari terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara anak korban itu bersama menggonggong, dan hal itu sudah dilaksanakan oleh anak korban, namun dalam tekanan ya. Terkait dengan perdamaian tadi mungkin seperti yang teman-teman atau media ketahui, tadi dalam persidangan sudah dibuka mengenai perdamaian, disampaikan oleh saksi Wardanto bahwasannya itu dilaksanakan atas tekanan, di bawah tekanan, yang mana saksi Wardanto tadi juga sudah menjawab bahwasannya ada beberapa pihak yang mengatasnamakan dari pihak terdakwa sempat melakukan intimidasi terhadap saksi Wardanto untuk segera melakukan perdamaian. Namun di balik perdamaian itu, seperti tadi teman-teman media sudah ketahui bahwasanya ada fakta lain yang memang tidak terungkap di dalam fakta ketiga. Sedikit mas, terkait tidak adanya pengaduan atau laporan dari warga Etang mengenai ada atau tidak laporannya itu kembali lagi ke dalam ini kan yang disangkakan itu mengenai undang-undang perlindungan anak. Dalam undang-undang perlindungan anak sendiri mengatur namanya delik umum, yang mana ketika seseorang mengetahui telah terjadi tindak pidana terhadap anak, maka orang lain itu bukan termasuk korban sendiri berhak atau mempunyai hak kewenangan untuk melakukan melaporkan tindak pidana itu sendiri. Mas, terkait ada anggota polisi yang ikut diduga melakukan intervensi terhadap waktu perdamaian, apakah itu dibenarkan oleh terdakwa? Dari terdakwa tidak menanggapi ya, Tidak mau menanggapi ya? Lebih rigid mengenai keterangan saksi-saksi tadi, mengenai ada aparat semua, jadi tidak ditanggapi ya. Dan kami itu juga tidak mengacu pada pembuktian, jadi kami tidak terlalu menanggapi juga. Terima kasih. Sementara, Michael Cisharyanto, kuasa hukum terdakwa memilih menyoroti keterangan saksi bahwa tidak ada ancaman kekerasan seperti yang didakwakan, sementara terkait ancaman dari beberapa orang di pihak terdakwa, kuasa hukum menyerahkan terhadap penilaian hakim. Terima kasih teman-teman. Jadi seperti apa tadi perkembangannya, kemudian nanti makanya kan seperti apa? Sekarang kan kita tadi udah dengar teman-teman, dia udah melarikan saksi dari orang tua anak Ethan, keduanya. Seharusnya sih jujur ya kami kalau misalnya kita mau saklek ngaku KUHP pasal 160 ayat 1 berarti kan saksi pelapor dulu harusnya. Cuman ya sudahlah, kita menghormati aja persidangan ini dari anak menjadikan saksi dulu, jadi saudara Ira dan Pak Gatot dari saksi dulu, kita juga tidak apa-apa, monggo. Cuman harapan kami tetap saksi pelapor pasti harus dihadirkan dong, karena kalau kita mengaku KUHP kan harusnya itu yang pertama gitu. Cuman ya nggak apa-apa, dari majelis hakim sudah ngomong Rabu depan, ya saya harap dari pihak pelapor akan datang bersaksi, karena kita akan tentunya banyak sekali pertanyaan yang menjadi janggal bagi kami ya, kenapa laporan ini sampai sekarang bisa seperti ini. Terima kasih. Selamat. Sebenarnya perdamaian ini sudah terjadi, bahkan tadi kita sudah sampaikan di depan majelis hakim bahwa ada perdamaian, saksi
saksi Wandarto pun selaku ayah korban mengiyakan, saksi Ira Maria juga mengiyakan, tidak ada yang menyangkal perdamaian itu. Bahkan dari mereka pun juga ngomong, loh, kami tidak melaporkan, kami tidak berurusan dengan hukum lagi atau apa. Nah, pertanyaan saya begini, Mas. Dari satu sisi yang katanya korban tidak melaporkan, ya kan? Di sini dia merasa, oh anak saya korban, tapi jangan lupa, bos. Di sini yang menjadi korban nggak cuma anak Etan, anak Excel di sini menjadi korban. Jangan lupa, pertama kali kasus ini terjadi terbuka, itu karena apa sih? Anak Excel merasa dibully, ya kan? Merasa dibully dengan sebutan entah anjing, entah putih apapun itu. Jadi anak Excel ini merasa dibully. Nah, pembulian ini apakah sekarang kita tanya adil apa enggak? Ya, seandainya nih nanti saudara Ivan dihukum berapa bulan, berapa tahun lah. Oke, saudara Etan menemukan keadilan dari dia. Pertanyaan saya, keadilan berarti anak Excel ini gimana? Dia udah dibully. Saya yakin lah, 1000% seumur hidup dia akan dipanggil putih. Percaya apa enggak? Pasti akan dipanggil putih. Mas, itu karena tadi kan sudah dinyatakan sudah ada perdamaian itu. Kenapa kok masih dilakukan upaya perdamaian yang katanya adanya pressure? Itu apa itu tanggapan? Gini, kalau misalnya dia mengatakan adanya pressure, ada apa? Ya tadi sudah kita putarkan rekaman. Dia sendiri yang menyatakan, oh tidak ada kekerasan, tidak ada ini. Nah kalau pernyataan dia di persidangan berbalik, saya tidak bisa komentar. Itu hak dia untuk bersaksi. Saya kan tidak bisa ngatur saksi kamu juga ini kan boleh dong. Cuman kalau kita lihat bukti fakta ini, surat dan lain-lain, lalu dia dengan berkata bahwa itu pressure, ya menurut saya kok aneh ya. Tapi ya kembali lagi itu hak dari para saksi untuk menerangkan hal tersebut. Terkait yang disebut anggota kepolisian dan Polrestabes yang Saya mendampingi jujur tidak tahu, Mas. Tanggapan dari Sekarang begini. terdakwa gimana? Terdakwa tidak ngomong, saya tidak ada, tidak tahu. Cuman begini, kalau misalnya memang ada anggota, beliau kan ada propam zaman sekarang kan bisa, ya kan? Kalau upaya terbuka, Polrestabes pun juga aku yakin. Kalau memang kan masa ya harus kita yang melaporkan, padahal kita ini bukan pihak loh gitu loh. Harusnya kalau memang dia merasa tertekan atau dia merasa apa, dia punya hak sebagai warga negara, punya hak untuk melapor, dan kita tidak akan melarang itu. Cuman kita di sini hanya terbuka, bahwa faktanya jangan ditutupin. Kalau memang yang terjadi ABC, ya bilangnya ABC. Kalau memang yang terjadi CDE, ya kita jangan CDE. Yang lain gitu. Menurut sampai sebagai kuasa hukum, fakta apa yang ditutupin? Jadi gini ya, kalau tutup menutup itu kan biarlah itu menjadi kewajiban para pihak ya. Tapi yang penting satu, tadi 3 orang saksi yang dihadirkan secara jelas menyatakan tidak ada ancaman kekerasan. Karena dakwaan ini adalah tentang ancaman kekerasan. Pasal 80 itu unsurnya 3. 1, kekejaman, penganiayaan, dan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasannya tidak ada, ancamannya kekerasan tidak ada. Kalau ancaman kekerasannya juga tidak ada, maka pasal 335 KUHP-nya juga harus tidak terbukti. Namun itu harapan kami ya. Tapi sebetulnya dari peristiwa ini kami banyak belajar sebetulnya. Upaya hukum pidana itu kan sifatnya kan ultimum remedium, yang paling terakhir. Kalau tidak ada perdamaian, ya kan, kalau masih sengketa, monggo silakan. Tapi kalau sudah ada perdamaian, ini ya buat apa? Karena apa? Korbannya ini bukan hanya semata-mata terdakwa aja. Korbannya anak-anak. Ya. Tadi sudah menyebutkan bahwa dari pasal itu adanya ancaman. Apa dengan saudara Evan yang membawa beberapa orang waktu yang di video itu yang diduga preman, apakah itu bukan bagian dari ancaman? Jadi begini Pak, kalau yang sepanjang kami ketahui, ancaman kekerasan itu harus dibuktikan. Artinya menurut hukum, ancaman kekerasan itu adalah suatu tekanan yang orang itu yang semula tidak mau berbuat menjadi berbuat dengan adanya ancaman kekerasan. Misalnya, Anda harus kasih uang saya 100.000. Kalau tidak, maka akan saya pukul. Nah ini ancamannya harus berupa nyata. Berarti yang membawa yang diduga preman itu bukan bagian dari ancaman. Nah kalau yang itu biar majelis ya, biar majelis, karena tadi terdakwa juga sudah menyatakan pas ribut-ribut di sana terdakwa baru hadir karena ditelepon. Bukan terdakwa datang langsung membawa pasukan, bukan. Ya kan yang waktu di videonya yang viral itu kan tapi jangan salah dulu loh Pak. Waktu
Bapak tahu nggak fakta bahwa yang diduga katanya preman yang ternyata faktanya guru tinju sudah ada perdamaian resmi dengan Gloria dan itu sudah dipublikasikan juga. Ya, lalu menjadi pertanyaannya kalau memang ini ancaman loh, kenapa kok berdamai dengan ancamannya? Aneh juga gitu loh. Jadi ini harus terbuka juga loh. Yang katanya, ini orang-orang yang mengancam. Pertanyaanku, satu orang Ivan ini terancam apa enggak? Nanti ketika ini apakah seorang ini nih yang mengancam segini banyaknya? Apakah keadaan? Nah ini pertanyaan. Ya kalau keadaan, dia sudah berdamai dengan keadaan itu ternyata. Nah lalu ultimum mediumnya ini di mana, bos? Gitu loh. Jadi yang mungkin yang perlu di highlight Pak, itu adalah satu, biar masyarakat juga mengetahui ya kan, bahwa perkara ini yang di persidangan ini pelapornya bukan dari orang tua atau dari pihaknya anak etan, bukan, tapi dari sekolahnya yang pada waktu itu juga memfasilitasi perdamaian. Setelah selang berapa minggu baru kemudian membuat laporan polisi. Ini yang kita membela hak hukumnya terdakwa di sini. Ya. Dengan Bapak siapa? Saya naik. Kalau beliau ini kan sudah pada tahu. Dalam sidang selanjutnya rencananya jaksa akan menghadirkan saksi dari pihak sekolah pada agenda sidang pekan depan. Minta maaf dan minta maaf. Sujud dan sujud. Sudah nggak apa-apa dan sujud. Sujud dan nggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Menggonggong dan apa biarin. Biarin Pak, biarin. Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang orang tua. Biaran dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temannya Pak. Menggonggong. Jangan. Oh sorry, jangan Pak. Maaf loh. Memang anak tapi ya. Tolong. Kenapa kau bilang kita cari siapa yang cari yang saksi itu anakmu anjing. Sudah Pak. Ini wilayah kan saya benar-benar security di sini. Mohon tadi dia enggak masalah. Kamu berdiri. Jangan di sini. Sudah ayo. Dari Surabaya, Rahayu